Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 31 saya bacakan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui pengalaman Yefta ini, apa yang dapat kita pelajari? Kita harus mengendalikan euforia, emosi kita ketika kita mengalami satu hal yang baik. Yefta adalah seorang yang berlatar belakang dibuang oleh keluarganya. Kalau kita kembali ke ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ diceritakan bahwa Yefta adalah orang yang dibuang oleh keluarganya karena dia berasal dari ibu yang berbeda. Nah, lalu Yefta lari dan berkumpul bersama petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, karena latar belakang demikian, karena latar belakang dia adalah seorang yang terbuang, ketika dia didatangi oleh tua-tua Israel dan diminta tolong untuk membantu mereka memerangi Bani Amon, Yefta mendapat euforia itu. Dia mendapat, wah ini sangat baik, akhirnya aku diakui, akhirnya aku bisa kembali. Dan kembalinya sebagai pemimpin, kembalinya sebagai orang yang diakui, orang hebat, kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi? Ketika euforia itu memuncak dan menguasainya, terjadilah yang tadi sudah kita dengar. Dia bernazar. Dan nazarnya adalah sesuatu yang tak disangka, tak diduga membawa kerugian besar bagi Yefta, yaitu anak perempuannya. Nah, dari sini, seperti tadi saya bilang, pengalaman Yefta ini hendaklah menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sampai ketika kita mendapat sesuatu yang baik karena latar belakang yang tidak enak, euforia itu tidak terbendung dan tidak dapat kita kuasai, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sering orang-orang ketika mendapat pengakuan atau karena latar belakang yang sulit mungkin, lalu ketika dia mendapat berkat, dia langsung bernazar yang bukan-bukan atau dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu karena euforia. Jadi, mari kita tetap tenang dalam segala hal. Mari kita tetap merasa cukup dan bersyukur dalam segala hal. Jadi ketika euforia, jadi ketika ada hal yang baik karena latar belakang yang tidak enak itu datang, kita tetap bisa mengendalikan diri. Wah, ini semua berkat Tuhan. Ini semua adalah karena Allah mengasihi kita. Sudah cukup. Kalaupun mau membalas berkat Tuhan, mari kendalikan emosi dan sampaikan itu dengan bijak. Apabila mau bernazar, bernazarlah dengan bijak. Janjinya harus ditepati. Nazar itu harus ditepati. Jadi itu harus dikatakan dengan bijak. Ya, demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kendalikan euforia, kendalikan emosi. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Ketika euforia mendapat berkat-Mu, mendapat sesuatu yang baik yang daripada-Mu, biar kami dengan mengucap syukur itu Tuhan, membalas kasih-Mu dengan tenang, dengan bijaksana Tuhan, tidak ceroboh dalam menjanjikan sesuatu atau berkata-kata sesuatu. Tuhan tolong kami semua. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut Tuhan, mereka dapat melaksanakannya dengan tenang,
Tidak dengan euforia yang berlebihan, karena berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada mereka sepanjang hari ini dalam menjalankan setiap aktivitas mereka. Tuhan berkati dengan hikmat, Tuhan urapi, apapun yang mereka kerjakan bersama-Mu, Engkau akan membuat mereka berhasil. Tuhan juga tolong memberkati mereka dalam melaksanakan semuanya itu. Jaga, lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, dari orang jahat, dari mara bahaya, virus, bakteri, sakit, penyakit, dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi, orang-orang yang ingin berniat jahat. Juga berkati dengan pertemukan orang-orang yang tepat Tuhan ketika mereka harus bertemu dengan orang-orang. Tuhan tolong umat-umat-Mu dalam segala sesuatunya. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.